Dari 67 urutan itu kita mendapat data terakhir 2022-2023 bahwa pendidikan untuk tingkat dasar yang mendaftar itu hampir 100%. Lalu yang tamat itu sekitar 97%. Lalu sekolah menengah pertama yang mendaftar juga 90%, yang tamat 88,8%. SMA yang mendaftar di sekolah SMA untuk lanjut tingkat menengah atas itu ada 65%. Yang tamat juga hampir sama. Sekarang yang terakhir, perguruan tinggi itu yang mendaftar sekitar 50%, yang tamat cuma 19%. Ini cocok untuk mereka yang mau tamat. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, sejak tahun 2000-an berlaku aturan 9 tahun pendidikan. Itu tidak ada lagi orang yang menangis-menangis karena tidak lulus. Saya tadi cerita dengan Mama Vin, saya masih kecil-kecil. Waktu orang terima amplop, kami datang nonton karena orang menangis tidak lulus. Ini kita bicara tentang mutu pendidikan. Ketidaklulusan itu karena saya tidak tahu apakah guru dulu itu terlalu keras atau aturannya yang terlalu keras, atau karena orang masih terbelakang. Sekarang aturan ada dan mewajibkan orang bersekolah berdasarkan tahun-tahunnya. Kalau orang umur 6 tahun belum sekolah, belum SD, dia masih PAUD. Dia 7 tahun dia SD, berarti dia harus tamat 6 tahun berikut. Saya beberapa tahun lalu ada anak SMP yang umurnya 16 tahun. Begitu kita usul untuk orang menetapkan sebagai daftar nominasi tetap pengikut ujian nasional, orang tolak karena tahunnya sudah lewat. Peraturan inilah yang kemudian bertabrakan dengan mutu pendidikan kita. Jadi sengaja saya sampaikan tadi presentasi orang lulusnya 100%, orang tamatnya hampir 100%, itu karena aturan tadi. Kita berbenturan dengan peraturan bahwa tahun sekian dia harus tamat. Karena itu kualitas pendidikan kita itu ada di tangan kita semua yang ada. Guru mengajar sekitar 7 jam. Kita punya 24 jam, lebihnya ada di orang tua. Kita sama-sama. Saya tidak mau tanya mereka pintar apa tidak, karena sekarang orang sementara menggalakkan yang namanya merdeka, kurikulum merdeka. Merdeka ini ya kita serahkan ke guru-guru, Bapak Ibu guru, untuk silakan mengajar anak-anak sesuai garis yang sudah ditentukan dalam kurikulum merdeka belajar itu. Karena itu persoalan berikut itu ada di guru, Pak Kepala. Setelah saya bolak-balik informasi itu, guru yang sarjana itu D4 sampai dengan sarjana, sampai dengan magister, itu ada sekitar 25% yang belum berkualifikasi, belum sertifikasi. Itu yang kemudian menjadi persoalan, kenapa mutu pendidikan kita masih rendah. Makanya kemarin apel 2 Mei di sini karena Pak Kepala sakit, Pak Kepala ada halangan, saya datang, saya bilang, kamu pernah belajar tidak untuk disertifikasi? Karena Bapak Ibu guru itu menentukan mutu pendidikan. Ini data-data pendidikan dunia dan pendidikan kita, supaya menjadi titipan untuk kita bisa perbaiki mutu pendidikan kita. Sekarang untuk 73 anak
Yang mendaftar kuliah di perguruan tinggi ya 50% ke atas. Tapi yang tamat cuma 90% untuk tahun 2022-23. Nah itu udah baik, itu Nur Resine kalau lulus itu bak kuliah kalah lah. Tahu dah nih? Karena kami di lembaga pendidikan ini turut menyumbang, kami sumbang untuk naikkan presentasi mutu pendidikan kita dengan jumlah lulusan. Ini kita ngomong tentang kualitas. Nah kalau dia naik itu Nur Resine nanti orang kata wah yang tamat 73. Tapi kemudian yang terdata di apa PDPT kan, yang perguruan tinggi punya, ya nanti yang data cuma 10 orang yang kuliah, ini menurunkan persentase tadi. Pemerintah sudah banyak membantu kita. Ada bidik misi kita dapat berapa orang? 25 jatah per tahun sesuai dengan akreditasi sekolahnya. Sekarang terdata di semua alumni sudah berapa orang yang dapat bidik misi? Pokoknya mereka ini ada dibantu oleh pemerintah. Baru naik pemerintah bantu dia ho mama sini sekolah atau airuhan karena pulang kembali. Makanya bicara pendidikan, bicara komitmen kita untuk mendampingi anak-anak kita. Oh siap, mereka Indonesia, saya tahu mereka teh hadir. Atau di Kifa, kita lupa ini anak murid apa bukan ini. Kadang-kadang mereka berubah tanpa melihat di belakang. Sehingga mereka ini juga penyumbang terbesar untuk gagalnya mereka di dunia pendidikan tinggi. Jadi bapak-bapak sia, orang tidak kau lah katanya, pak kepala dan guru ini kan urusan. Siapa yang lolos dan tidak, kita jangan ngomong lulus lagi, orang lolos saja. Siapa yang lolos dan tidak, dan yang sanggup dikuliahkan oleh orang tua, perhatikan baik-baik supaya kepercayaan itu dijaga sampai 4 tahun, 5 tahun. Waktu baru kuliah atau tidak itu baru besok ini. Yang penting dia tamat. Itu untuk 73. Lalu yang berikut untuk Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu guru yang menangani siswa. Saya tadi pagi itu hampir tempeleng satu di situ. Dia belum lulus, dia belum lolos, dia sudah coret baju. Saya tanya dia, kau beli baju ini siapa yang beli? Kau yang beli apa orang tua yang beli? Dia bilang orang tua. Ini satu gejala buruk yang kita temukan. Mereka ujian terakhir itu minggu kapan ya? Bulan kemarin. Saya bersama beberapa teman kami dari Betul, kami berpapasan dengan rombongan SMA semua dari Betul. Minta maaf, nona-nona itu pakai roknya pendek sekali, coretnya sampai di paha-paha. Ya, ini satu budaya yang kurang bagus yang perlu kita hilangkan. Kalau orang pelajar itu namanya vandalisme. Orang tidak menyukai dirinya sendiri. Orang tidak menghargai dirinya sendiri. Ini kekerasan namanya. Kalau bapak-bapak kalau dia coret, kalau coret tokai lebatin, oh ini bahaya. Ini kenyataan, bukan saya sendiri yang lihat. Bahkan Romo juga sempat berkhotbah di gereja, saya yakin. Ya. Karena itu saya minta hari ini, saya minta Pak Kepala dan guru-guru, kalau mereka ini kelebihan seragam, mereka ini kelebihan uang, seragam ini besok mereka sumbang ke kita. Saya di SMP kalau datang terima seragam dibungkus rapi, datang pakai lengan panjang, seragammu disumbangkan ke sekolah.
supaya orang yang tidak mampu ya kita bantu. Atau kau datang lapor bahwa adik saya masih SMA, saya mau tinggalkan seragam saya dalam keadaan bersih untuk adik saya. Daripada coret-coret buat permisi hanya celana dalam yang mereka tidak coret mungkin. Karena saya lihat mereka naik motor 3 orang menuju ke Betul. Ini berlebihan. Dulu mereka coret-coret di tembok sekolah, tapi karena kita melarang keras ya sudah mereka taruh di batu. Ini bapak mama masih ada foley kita. Paru nengan itu kerian setengah mati sosok paru. Itu kerian setengah mati, sia enak-enak coret. Itu bota air itu, martoyo itu. Dia sudah coret dia punya batu. Saya tadi pagi saya keras. Saya akan lapor Pak Kepala kau tidak lulus. Karena ini orang tidak menghargai hasil keringatnya bapak mama. Oh, hasilnya orang dia kayak. Oh, hasilnya air. API Malaysia mana komai wai. Saya sedikit keras dengan ini karena ini gejala yang kurang bagus. Ibu SD tahun lalu mereka berkebaya semua ya. Oh, seragam. Harap permintaan saya ditindaklanjuti. Saya minta mereka punya seragam semua itu disumbangkan ke kita dalam keadaan bersih. Nanti kalau ada adik baru kau datang minta. Nah, balik lah bapak pasti ya. Ini kan butuh hati toh. Mereka masih coret kok sih mana nongol deh. Dulu be. Lawas hai mana nongol deh. Kita persepakat kita mau kalau sepakat supaya modern dunia lebih terjadi. Karena tidak bagus. Kalau kita nonton di video-video di TikTok itu ada anak yang buka baju baru disuruh teman cowoknya coret-coret. Wah, ini bagaimana ini? Ya, saya tidak mengalami itu karena kami sekolah di seminari jadi tidak ada coret-coret. Karena saya tidak mengalami maka saya tidak mau supaya anak-anak yang sekolah di sini dia coret-coret baju. Biasanya sebelum bapak kepala dan guru-guru bertindak saya sudah duluan. Saya bertemu kau di jalan kau coret-coret, kau bunyi. Kita menanamkan sesuatu yang baik karena orang harus menghargai dirinya sendiri dulu, baru novolin emasilu. Nek baru ditahu dia nilai novolin bagaimana dia mau novolin emasilu gitu. Kita jujur bahwa anak sekarang ini tidak menghargai orang. Bapak mama, ulung kita bayar sekolah hari guru halai. Nah, sekarang dia tidak datang sekolah dia santai saja lewat sini. Dia tidak ada beban. Nah, salai amika, salai ini deh. Foto itu salah ya. Ya, semua salah. Semua salah karena itu yang buruk yang sudah kita lihat harus kita tinggalkan. Saya menyaksikan mereka ini semua masih rapi. Baru Martoyo yang sudah coret. Martoyo coba kau berdiri, kau sudah ganti kan? Tadi kau lapor di saya kau mau ganti baju. Betul. Coba kau berdiri. Belakang. Nah, dia sudah ganti, betul. Saya suruh dia pergi ganti. Karena kami mencintai anak-anak ini. Kawat SMP ke SMA, kau mau ke seluruh rata. Ya, supaya kita punya lembaga ini nama baiknya juga dijaga. Kalau wasit musik lerek, nah sama no kerau kita lagi sih apa? Dihilaran sih pak. Karena itu atas nama yayasan kami berterima kasih karena bapak mama sudah percaya kami untuk menitipkan anaknya selama 3 tahun di sini. Terima kasih wai. Oh ini hai ambil info hai mai toh.
Harap kepercayaan ini berlanjut terus. Dari 73 ini Seno alim kelal ya? Seno kah? Ibu masih ada adik yang pas sekolah SMA kan nanti? Kalau Seno ya kasih. Ibu masih tidur ke tidak? Oh bisa. Oleh bisa tidurnya susah. Harapan kami kepercayaan ini berlanjut terus karena kami yakin guru-guru yang ada di sini mendidik anak dengan cinta. Guru si Rodro Neonolar hai si ihri ke lai balur lai dia baru bos aja tahu besir lai no. Kalau kami calon misalnya mereka tidak ya kami suruh mereka pulang. Karena ini kami punya sekolah. Iya. Mama Fido ulun. Terima kasih Wai, Bapak Mama. Itu dulu resi kebau dan Wai masuk. Saya punya harapan besar. Semoga yayasan dan lembaga ini masih terus dipercaya untuk Bapak Mama titipkan anak-anak di sini. Sekolah naik mana sakti. Kalau menurut Hai kan sama. Dua anak ini berdiri di sini sama dengan mereka yang di kota, sama. Abi makari sih sekolah ini be. Sekolah tak ulangan itu. Jadi Hanoi kita biar malu bebe. Kita ibarat ai meo ada siral rasa. Saya yakin mereka ini mampu untuk mendampingi anak-anak kita menjadi lebih baik. Orang saya sekolah kota lain, tetapi ya kita ini kan daripada umpakai nenor dua atau kebau ya kita susah juga ya. Saya main mereka sawede posa hira 14.000 sampai 17.000 sampai 18.000. Kalau anak kos di itu ya tidak mungkin dia nahu di Nobatan. Itu be. Saya sopak 10 kali itu sih Pak. Oh malu hai umat bakar kafe hukum aman. Dan itu tidak berarti kami ini pelarian ya. Sekolah ini bukan pelarian. Kita masuk sekolah barat, ayo nyebat ya kok jangan. Kami juga punya butuh. Kami juga punya kemampuan untuk menamatkan anak-anak ini dengan kualitas yang bagus. Karena dari alumni saya tahu Pak Kepala sering cerita, ada banyak yang punya prestasi di Unipor, di Undana, di Unika. Nah, mau sepele toh. Karena itu kita tepuk tangan dulu untuk Pak Kepala dan Bapak Ibu guru. Terima kasih. Tanpa dia Pak Kepala dan Bapak Ibu guru, kami yayasan berterima kasih banyak untuk pengorbanan selama 3 tahun untuk mereka yang ke-73 ini. Harap semangat tidak surut. Saya sawan kalau masih sekolah makmur orang ay may waran pun. Tapi itu keadaan kita. Dari keadaan ini kita juga berhasil menamatkan orang. SMA ini sudah berapa tahun Pak Maksi? Dari 2012 ke 2011. 2012. Ya. Berarti Leo pasti ya. Waktu itu kami bersama Mafi mereka, saya dan Pak Maksi kontak panting. Orang bilang, mereka mampu ke tidak ya. Keadaan kita seperti ini. Dan pas saya yakin lembaga ini akan berkembang. Karena ya kita juga makin ke kota-kota ya. Maju dia. Để bên thay của nhà bè phá đến thôi nhà mày deh. Karena itu sekali lagi terima kasih banyak. Saya minta kembali ke orang tua. Oh ada SMP di kuliah Bapak Mama. Bele kelal ya? Bele kelal ya? Yang tidak kuliah angkat tangan, saya mau tahu. Siapa yang tidak kuliah?
mau untuk kuliah semua. Kita mendukung mereka karena begini, Aintasi ini akhir-akhir ini punya nama besar. Kami sering baca di itu pilkada itu, lirikannya ke orang Aintasi semua. Berarti yang Aintasi deh bisa metenek. Yang muncul itu ada Pak Felix, ada Pak Hendrik, termasuk saya juga orang munculkan saya. Ya. Berarti Aintasi ini ada sesuatu yang lebih. Saya kemarin bertemu dengan Pak Bupati, saya bilang Pak Bupati, kami kan pemilihnya cuma 9 ribuan dari Suai turun ke sini. Kenapa harus kejar kami? Kalau 2-3 orang dari sini kan bagi habis. Berarti yang Aintasi dia mau kasno. Nah, yang bisnis sekolah supaya generasi itu jangan mati di satu periode saja. Generasi itu harus berlanjut terus. Kita ketua serorganisasi yang liu dia ika mau sotu. Itu yang dimaksud. Kami minta supaya mereka yang ada ini harus kuliah. Kuliah orang saya bapak mama S1 tidak cukup. Ibu yang duduk ini pasti akan lanjut S2 misalnya. Pak Kepala S2. Nanti bapak ibu guru yang lain itu harus S2 juga. Karena tadi kita hitung yang sudah sertifikasi berapa. Ini penting untuk kita bicara mutu pendidikan. Nah ini mesti sumbang halawain. Ya, karena pendidikan itu sesungguhnya orang menabung banyak. Investasi namanya. Nah kalau Abi husu loin sekolah Cina yang kita tahu karena itu sedikit sekali. Ya, sedikit sekali itu. Sekolah-sekolah elit di kota. Saya punya adik ipar punya anak TK PAUD di Kamanasa. Saya antar untuk mendaftar itu 1 juta. Dari dia tambah SD HTM, saya pergi saya bayar 2.500.000 untuk 1 tahun. Nembak kaas deh. Wah ini ibu Amifai. Itu baru SD. Nah kita orang rugi. Yang penting kita find right. Telai si sekolah bos pindahinnya aja. Ya. Sapi kita boleh jual, babi kita boleh jual untuk anak-anak punya pendidikan. Karena pendidikan itu butuh investasi yang mahal. Kalau dia mai tahu seragam ibu desa kan ini haram. Ya. Karena rata-rata yang sekarang lulus itu mereka yang fresh graduate. Maksudnya mereka yang baru tamat itu mereka punya ini masih segar. Mani waktu lewat dia desa kita tes kita mah. Masih ada komputer main di bansin nih. Orang kasih mouse itu dia punya tangan begini. Jabatan. Bis di sekolah sia kita tahan-tahan. Karena tahan itu nanti dia punya ini sudah terganggu. Harus sekolah sehingga dia kejar. Orang saya tes PNS no batas umur bapak mama 35 bahagia ya 35 ya 35 kita tidak ikut tes lagi. Nah memang ayah naik bahasa memang ahli tamat SD habis bah. Nah nanti dia pulang dia punya umur sudah 40 tahun dia tidak tes lagi. Makanya saya minta harus kuliah. Biasa Bapak Mama sedang ambil tipis masih besok disodorkan ini kuliah. Itu harus. Saya mengadakan perbandingan. Pula nida ini sudi dia neto ulun hat 5. Hawas Pak BB orang senel 50 emang lain dia. Orang simpan harus merah. Tebes kalah nih. Berarti bapak mama bikin perbandingan keliru. Popo wasit, nah kalau wasit totalis, poin-poin. Tapi kalau untuk hajatan, rak lama itu lorek tur bayi dan kota nasa. Di baho di tanasa, ho di manu, ho di tubi, ho di lowi,
Ini kan sudah lebih dari anak punya kebutuhan pendidikan sebenarnya. Kayak sakit salah. Oh ini kepala, kayak semalok lewat ini dah. Ya. Maksudnya supaya bapak mama punya orientasi itu ke pendidikan anak. Tak kalau lihatnya mau tracing. Manten, ida, tapi pada mata itu atau naik hati dari sana datang, dari situ datang. Berarti satu hajatan itu kita mengeluarkan sekitar 500 ke atas. Anak punya kebutuhan itu bayarnya misalnya kalau dia kuliah kan semester 6 bulan. 6 bulan yang sudah bawa yang sudah dia hina 6 bulan ya. Mate Boris itu lebih-lebih. Karena itu saya minta supaya kita pertimbangkan baik-baik untuk buat hajatan. Makawen naik, ralo oi, rakat no, prawe di depannya, seloya di depannya, padahal biasa-biasa saja. Ya, lebih baik kasih sekolah anak. Karena orang saya bersukat malu di sekolah dia bapak mama. Badak ke sekolah hilang. Negai hak sih beli semau tuh. Itu yang dimaksud. Pendidikan itu menjadi kebutuhan penting untuk dunia sekarang. Orang bicara kemajuan kalau orang tidak sekolah ya sama. Nah itu udah baik. Kalau kawaitian, saya hanya minta satu, mereka yang 73 orang ini, ya kalau bisa harus kuliah. Kalau dok, resimal hormes teki pun sih besoi. Anak-anak ini kadang merasa gengsi. Sekolah di kampung dia gengsi. Udimor itu kan dulu kampung. Memangnya Udimor itu dulu pergi lihat apa? Bapak bisa kayu putih itu. Bahaya bisa air los. Tapi sekarang menjadi kota. Saya minta anak-anak yang ke-70, yang pertama saya tegaskan baju kau tidak boleh coret anak. Nanti akan ditegaskan lagi oleh Pak Kepala. Lalu paksa bapak mama untuk kuliah. Baru rakyat kami olah nanti tidak khusus bapak. Itu juga susah nanti. Mama tidak tahu kemarin tidak soin. Jadi sekali lagi saya minta kita semua berpikir untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Ibarat sekolah kelak. Boleh toh? Kalau kain dua tolu ya kain di salah kuliah. Supaya boleh berkait kayak sarjana hidup sia. Nah kalau itu itu apa yang penting ada yang sarjana. Karena kita membutuhkan anak-anak kita untuk membantu memajukan masyarakat kita. Lain masih lupain dodi mesabo, misalnya ibu minta maaf, ibu asal dari mana? Motai. Oh, bos Motai teh. Suami dari Motai, ibu dari mana? Mana Putih Betun. Kerjanya di mana ibu? Oh, ibu dari Puskesmas itu kok sampai di sini. Nanti begini, ada orang luar yang kerja di sekitar sekolah ini. Kita penonton karena memang tidak sekolah. Iya. Nanti saya juga pergi lihat di Puskesmas. Kalau banyak orang dari luar, saya bilang kayak punya anak-anak ada di mana? Iya. Di sekolah. Nanti kalau si Malaysia kalau kau sekolah luar bang bayi tak sekolah hai. Ya ini banyak saya bicara karena pendidikan itu penting. SMA ada toh dulu kayak SMA ada itu sekarang tidak. Karena itu sekali lagi bapak mama sia biar susah besok itu. Yang penting kuasa sekolah. Oh si hakes kalau dia anak-anak juga minta pengertian orang tua.
supaya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mama vincent ekspansi udah saya sekolah. Iya. Kemarin mau sertifikasi di sekolah. Akhirnya mama modesta foto woi Felix di sekolah deh. Iya. Berarti pendidikan itu penting. Jangan puas dengan SMA. Harus lanjut terus supaya itu membanggakan kami, membanggakan lembaga ini dan membanggakan Bapak Mama. Kau kepada Ede, terima kasih banyak. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan yang sudah memberikan sambutan. Sambutan yang berikut oleh Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara penerimaan amplop dengan resmi. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih MC berdua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan sedikit untuk kita semua. Ya, Ketua Yayasan yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, panitia ujian yang saya hormati, orang tua wali yang saya hormati pula, dan yang saya kasihi anak-anakku ke-73 peserta ujian USBN yang barusan selesai, yang sangat saya kasihi. Pertama-tama kita patut bersyukur karena atas berkat Tuhan kita semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat. Sehingga sebagai insan yang beriman, kita patut mensyukuri itu. Pertama-tama saya sebagai kepala sekolah menyampaikan banyak terima kasih kepada orang tua yang telah menitipkan untuk kita lembaga ini untuk mendidik, mengasuh anak-anak kita kurang lebih 3 tahun sampai dengan selesai. Kami juga berterima kasih karena telah mempercayakan kami. Hingga dengan kasih kami juga memberikan pelayanan yang baik untuk mereka. Hingga pada hari ini kita akan menerima hasil dari anak-anak kita. Biar tadi kan Pak Kapino sudah bilang bahwa pendidikan itu penting sekali. Investasi ya, di dunia ini ada 3 investasi yang masih baik sekali. Pertama pendidikan, yang kedua tanah, dan yang ketiga emas. Pendidikan, investasi dalam dunia pendidikan itu tidak bisa tetap nomor 1 dari kedua ini, karena itu sampai mati, sampai kita masuk ke liang lahat baru kita mati. Tanah masih bisa kita cecok dalam keluarga, masih bisa berkelahi sana sini untuk merebut tanah. Emas masih bisa hilang karena tiap malam kita tidak tidur. Jadi pendidikan itu sampai kamu pakai parang potong sampai leher baru bisa hilang. Nah itu. Jadi memang dunia pendidikan itu penting untuk kita berinvestasi. Dan yang berikut, kami juga dari lembaga Semua Swasta Santri Ignatius menyampaikan permohonan maaf apabila selama 3 tahun mungkin ada kekurangan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada anak-anak kita, mungkin orang tua wali, kami juga menyampaikan permohonan maaf. Dan yang terakhir, saya perlu menyampaikan kepada kita semua bahwa di lembaga pendidikan kita ini
sudah akreditasi B, ya, sudah akreditasi B. Jadi beasiswa bidik misi itu punya jatah 25 orang. Nah, jadi tadi Pak Hakim sudah sampaikan bahwa sekolah itu di mana-mana sama saja. Jadi kita pun bisa dikasih, sekarang ini kita sedang berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan itu. Dari pemerintah telah membanyak membantu untuk peningkatan itu melalui beasiswa. Jadi dari bapak, mama, orang tua Bali yang punya adik yang masih bersekolah di mana masih melakukan pendidikan, kami dari SMA Swasta Santo Ignatius menerimanya dengan kasih. Kami terima dengan kasih, bukan terima dengan dua tangan, terima dengan kasih. Kalau kita orang Katolik, kalau kasih itu mencintakan hukum yang paling besar. Kami terima dengan kasih. Ini kami mau berjuang untuk anak-anak kita, ya, untuk bisa, ya, dapat beasiswa. Jadi sebelum panitia, ya, penerima siswa baru menyampaikan, saya di sini saya sampaikan memang kami siap untuk mengurus anak-anak kita kalau masuk di sini untuk bisa dapat beasiswa. Kami siap untuk mengawali dengan catatan KTP, kartu keluarga bisa connect dengan Dispenu. Kalau connect, kami siap untuk ini mengawali. Terbukti baru-baru kita dapat 100 lebih siswa untuk yang dapat ini beasiswa. Dan perlu saya sampaikan bahwa jumlah beasiswa per orang sekarang ini sudah 1.800.000. 1.800.000. Jadi anak-anak kita yang, ya, malas itu sangat kita sesalkan. Sudah terima beasiswa, baru malas lagi. Tapi tidak apa-apa, kami memang dengan kasih, kami mau melayani itu, walaupun dengan susah payah. Mungkin ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dukungan kita semua, saya buka kegiatan penerimaan amplop siswa SMA Swasta sampai ke siswa sekolah dengan resmi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara penerimaan amplop dengan resmi. Oke, sebelum kita melangkah pada acara yang berikut, mari kita sama-sama mendengarkan pidato bahasa Inggris yang akan dibawakan oleh Kak Kristi. Kepada Kak Kristi, waktu dan tempat kami berikan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for the time and opportunity that given to me. His Excellency, the Principal of Ignatius Senior High School, distinguished teacher and staff of Ignatius Senior High School, respect guests and my fellow friends of 12. On this special occasion, please allow me on behalf of the grade 12 student to say a few words in the farewell ceremony. First, I would like to thank you to all of the community for all the hard work in making this event possible. This event makes us realize that we all have accomplished one of the major milestones of our life, which is high school graduation. This event brings emotion on each of our heart, sadness but pride. We feel sad because we must say goodbye to this school, to all members in this school who have been beautiful memories together during 3 years studying here.
It seemed like only yesterday that we were little freshmen washing up in the registration day and start introducing each other the first day of school orientation day. How did it all go so fast? However, we also feel proud that we finally made this accomplishment. All the hard work has finally paid off and did not go to waste. We also realized that without help and support from all parties, we could not have made it to this teacher day. On behalf of my fellow friends of grade 12, from the bottom of my heart, I would like to thank you to all of the teachers of Ignatius Senior High School for patiently teaching us all useful courses. Although we might not do well in the course we supposed to do, we got a lot of valuable lessons from you. To my parents, the word thank you doesn't do enough justice. You all have done so much to me, not just in the last 3 years, but for my entire of life. You have been there for me through everything that has ever happened in my life. Thank you for pushing me toward my dreams. Thank you for making me believe that I am capable to achieve my goals. And thank you for all the sacrifice you have made to ensure proper education for me. Finally, to my beloved friends, thank you so much for the beautiful memories you give to me behind. And now here we stand. Our journey has just begun. The road that lies ahead may not be easy. There will be problems and obstacles we face. There will be time when each of us will feel like we cannot possibly go on. But that doesn't mean we can give up on ourselves. There will be infinite choices available to us, but we do need to find our path to build our future. Some of us may go on challenge, others may go on straight into the workforce, but each of will travel our own path. Wherever we go and whatever we do, I hope we can reach our goals and fulfill our dreams, and I hope we be friends when we meet again. To end my speech, I want to say thank you for all of us. Good morning. Terima kasih kepada Kak Christine yang sudah membawakan sebuah pidato. Sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk Kak Christine. Oke, kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu laporan oleh panitia ujian. Kepada panitia, waktu dan tempat kami diberikan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi, Ina no Amasya. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Berbagi bersama jajaran, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Santo Ignatius Hidup Bolan, dan yang terhormat para ketua panitia dan staf SMA Santo Ignatius Hidup Bolan, dan yang saya banggakan para orang tua murid, dan yang saya kasihi siswa-siswi kelas 12
tahun ajaran 2023 dan 2024. Baik, saya akan melapor kegiatan selama pelaksanaan kegiatan. Laporan panitia pelaksana ujian sekolah berstandar nasional atau USBN tahun pelajaran 2023-2024. A. Pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ujian sekolah berstandar nasional tahun pelajaran 2023-2024 telah dilaksanakan dengan aman, tertib, lancar pada sekolah SMA Santo Ignatius Maheluka Bolan. Pelaksanaan kegiatan ujian sekolah berstandar nasional terbagi dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, ujian tryout pertama. Pelaksanaan kegiatan tryout pertama dilaksanakan selama 6 hari pada tanggal 4 Desember sampai 9 Desember 2023 dengan jumlah peserta laki-laki 27 orang dan 46 untuk perempuan. Jadi total keseluruhan peserta yang mengikuti ujian pada tryout pertama adalah 73 orang. Kegiatan yang kedua yaitu tryout kedua. Pelaksanaan kegiatan tryout kedua dilaksanakan selama 6 hari pada tanggal 19 Februari sampai 24 Februari 2024 dengan jumlah peserta laki-laki 27 orang dan perempuan 46. Total keseluruhan peserta yang mengikuti kegiatan pelaksanaan ujian tryout kedua adalah 73 orang. Kegiatan yang berikut yaitu ujian praktek. Pelaksanaan kegiatan ujian praktek dilaksanakan selama 6 hari. Itu pada tanggal 4 Maret sampai dengan 9 Maret tahun 2024 dengan jumlah peserta laki-laki 27 dan peserta perempuan 46 orang. Total keseluruhan peserta yang mengikuti ujian praktek adalah 73 orang. Kegiatan yang berikut yaitu ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional dilaksanakan selama 5 hari pada tanggal 22 April sampai 26 April tahun 2024 dengan jumlah peserta laki-laki 27 orang dan peserta perempuan 46. Total keseluruhan itu 73 peserta. Selama pelaksanaan kegiatan ujian dari tryout pertama sampai ujian berstandar nasional atau USBN, seluruh peserta dapat mengikuti ujian dengan baik dan lancar. B. Pendapatan. Pendapatan dari siswa. Jadi per siswa itu 400.000. 400.000 dikali 73 peserta, totalnya 29.200.000 dengan rincian 300.000 untuk selama kegiatan pelaksanaan kegiatan, 100.000 yang untuk cenderamata itu kan dalam bentuk kursi. Jadi untuk cenderamata itu 7.300.000. C. Pengeluaran. Pengeluaran yang pertama untuk tryout yang pertama total 955.000. Pengeluaran yang kedua untuk tryout kedua 757.000. Pengeluaran ujian praktek 1.038.000. Pengeluaran ujian sekolah berstandar nasional atau USBN 2.990.000. Pengeluaran berikut untuk pas foto 25.000 per orang dikali 73 peserta, totalnya 1.825.000. Pengeluaran yang berikut penulisan rapor per orang 20.000 dikali 73 peserta, 1.460.000. Penulisan ijazah 25 dikali 73 peserta, jumlah 1.825.000. Untuk transportasi dinas 1 juta untuk transportasi itu nanti
nanti saat kita pengambilan perangko di provinsi. Uang tak terduga untuk selama kegiatan 1 juta. Dan untuk penerimaan envelopnya 1.500.000. Yang berikut untuk honorarium untuk pengawas dan panitia itu 17.550.000. Jadi total keseluruhan biaya pengeluaran selama kegiatan sebesar 39.200.000. Jadi 39.200 di sini, 7.300.000 yang kita kasih keluar untuk ceramah, masih 21.900.000, jadi kita minusnya 10 juta. Jadi minus yang 10 juta itu kita dapat dari dana BOS. Bulan 6 Mei 2024, Ketua Panitia Junita Berian bertanda start. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Panitia yang telah membacakan laporan ujian. Oke, sebelum kita melangkah ke acara berikut, mari kita sama-sama menyaksikan penampilan dari kakak-kakak kelas 12 MIA. Kepada kakak-kakak kelas 12 MIA, waktu dan tempat kami berikan. Silakan. Teruntuk kalian anak-anak waliku 35 orang. Tidak terasa ya, waktu berlalu begitu cepat. Dan tiba juga hari ini mana hubungan kita sebagai wali kelas dengan anak wali akan berakhir. Banyak hal yang sudah kita lalui, banyak cerita yang sudah kita torehkan bersama. Sejak pertama menjadi wali kelas kalian, ibu merasakan susah karena jumlah kalian lumayan banyak. Tetapi seiring berjalannya waktu, semua keraguan itu berubah karena nyatanya kalian anak-anak baik yang mau mendengar setiap arahan yang ibu berikan. Hai anak-anakku, kalian tahu menjadi wali kelas kalian memiliki tantangan tersendiri untuk ibu, di mana ibu hanya punya 2 bola mata yang harus ibu gunakan untuk melihat secara utuh kepribadian kalian 35 orang, mengenal kalian satu-satu, karakter kalian, dan harus bisa mengerti setiap keadaan kalian, di mana ibu harus berusaha membangun emosi yang baik dengan kalian agar apa yang menjadi harapan ibu sebagai wali kelas kalian bisa terwujud. Seringnya kalian dengar omelan, marahan, bahkan bentakan yang mungkin sering ibu lakukan, dan pastinya kalian semua tahu bahwa ibu lakukan selama 3 tahun
Semua untuk kebaikan kalian. Masih teringat jelas di benak ibu panggilan kalian untuk ibu, ma, yang seolah mengingatkan ibu bahwa kalian tidak hanya menganggap ibu sebagai wali kelas kalian, tetapi juga orang tua kalian. 3 tahun ya, kalian yang sudah mengerti sekali dengan karakter ibu, yang biasanya kalau marah, kalau tidak menggunakan bahasa ancaman, pasti pelototan mata ibu yang sudah buat kalian paham bahwa ini ibu Esti ternyata dia sedang dalam keadaan marah. Kalian yang paling gercep dan paling antusias kalau ada sesuatu event di sekolah. Kalian yang paling berambisi untuk menjadi juara 1 di setiap perlombaan. Kalian yang paling kompak meski ada beberapa yang marah-marah, tapi pada akhirnya kelas kita akan selalu mendapatkan hasil yang baik. Safira dengan kebiasaan marah-marahnya, Adi yang sering ke toilet, dan berbagai kebiasaan
kalian yang akan ibu temui. Tetapi percayalah bahwa kalian adalah anak-anak wali terbaik yang pernah ibu punya. Anak-anakku, selamat ya. Akhirnya kalian bisa sampai hari ini juga sesuai perjanjian kita bahwa tetap harus 35 orang dari awal masuk sampai keluar. Selamat menjemput masa depan kalian masing-masing. Raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Dan teruntuk yang kuliah, pulanglah dengan bawa ijazah sarjana untuk kedua orang tuamu. Dan yang belum bisa lanjut dan tidak lanjut ke pendidikan tinggi, berusahalah untuk membuat bangga kedua orang tua kalian. Ma mengasihi kalian semua dengan sangat. Wali kelas kalian, Ibu Esti. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada kakak kelas 12 Uya yang telah mempersembahkan lagu. Oke, kita masuk pada acara yang berikut. Pesan dan kesan oleh salah satu wali kelas. Kepada perwakilan dari salah satu wali kelas, waktu yang tepat kami berikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Beler Bolan Baki Desi bersama Mama Fir. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Swasta Santo Ignatius Luka Bolan bersama teman-teman guru. Dan yang saya hormati dan saya cintai orang tua murid dari 73 orang yang berkesempatan hadir pada acara kita hari ini. Dan yang sangat ibu kasihi anak-anak ibu semua 73 orang yang hari ini secara resmi kami lepas dari sekolah ini. Mohon izin Ibu Sia dan Pak Jeffrey, saya mewakili Ibu Sia dan Pak Jeffrey karena kami 3 orang wali kelas dari 73 orang ini, kami yang paling tahu bagaimana karakter mereka. Berbicara tentang 73 orang ini, mereka memiliki kesan tersendiri untuk setiap wali kelas. Saya tahu jelas bahwa Ibu Sia punya anak 20 orang, 10 orang laki-laki, 10 orang perempuan. Ibu Sia dengan sifat lemahnya, yang kadang anak-anaknya ini nakal di luar kemampuan dia. Kalau saya orangnya cerewet, jadi otomatis saya punya anak tahu, saya tinggal melotot saja dong, mereka sudah tahu. Tapi Ibu Sia kadang dia mengeluh karena 20 orang anak laki-laki, 10 perempuan 10. Kakak Jeffrey dengan dia punya anak wali yang setiap tahun itu harus berkurang dari 20, 19 karena ada yang keluar. Jadi dengan terakhir dapat 18 orang. Dengan kalau kita mau berbicara Bapak Mama, ini kesan kami sebagai wali kelas bahwa perbedaannya jelas antara anak IPS dengan anak MIA. Wali kelas IPS di sini kesannya memang agak berat. Ini saya mewakili Kakak Jeffrey dan Ibu Sia karena kebanyakan anak-anak itu alfa. Alfa ini menjadi satu kebiasaan buruk untuk kita punya anak-anak yang 73 orang ini. Itu yang menjadi satu tantangan tersendiri untuk wali kelas. Kalau anak alfa, anak tidak datang sekolah
wali kelas. Tapi mewakili kakak J dan Ibu Sia sekali lagi di sini, saya tahu
tanggung jawab itu tanggung jawab orang tua. Tapi sekarang kamu serahkan tanggung jawab kepada orang tua. Itu tidak. Yang selama ini itu tanggung jawab bersama. Tapi hari ini kami serahkan kembali kepada orang tua. Terima kasih. Oke. Tadi yang sudah disampaikan Bapak Kepala bahwa dengan pelepasan atribut berarti mereka bukan tanggung jawab kami lagi. Nantinya sepenuhnya dan seutuhnya mereka adalah tanggung jawab orang tua. Jadi sebagai simbolis kami mengundang orang tua dari Ano dan Isabella untuk diserahkan secara simbolis bahwa hari ini tanggung jawab kami sebagai guru selesai. Kami mengundang kakak Yance dan kakaknya Isabella untuk menjemput anak-anaknya sebagai simbolis bahwa tanggung jawab guru hari ini selesai. Jemput mereka untuk bawa mereka. Dengan ini artinya bahwa setelah pelepasan nanti mereka bukan menjadi tanggung jawab kami lagi. Oke, terima kasih kepada Kak Asti, Kak Isa, dan Kak Ano. Oke, sebelum kita melangkah ke acara berikut, mari kita sama-sama menyaksikan penampilan dari putra-putra kelas 12. Kepada putra-putra, waktu dan tempat kami berikan.
Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada putra-putra kelas 12. Terima kasih kepada putra-putra kelas 12 yang telah mempersembahkan lagu. Luar